Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawala wa ba'du. Wallahu manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Wa fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah taala al-yawma bi idznillah taala nuwasil qira'atana min kitab Syarhil Usul min ilmil usul alladhi katabahu wa syarahahu fadilatus syekh Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin ghafarallahu lahu wa liwalidayhi wa limasyayikhihi wa li jami'il muslimin. Baik. Kita sampai di halaman 606. Masih kita membahas tentang at-ta'arud, tentang kontradiksi yang zahirnya kontradiksi pada nas-nas Al-Qur'an maupun sunnah. Baik. Kita katakan bahwasanya ta'arud baina ad-dalilain yang qasimu ila qismain. Al-qismul awal at-ta'arud baina ad-dalilain al-amain. Wasani at-ta'arud baina ad-dalilain al-khassain. Ya, kita sedang membahas tentang kontradiksi yang terjadi pada dalil yang bersifat khusus. Ya, kita katakan bahwasanya ta'arud pada dalil yang bersifat khusus itu ada berapa kondisi? Ada arba'u halat. Ya, ada 4 kondisi sebagaimana kondisi yang ada pada dalil am. Ya. Baik. Jadi dikatakan di sini wa'lam anna jumhur ahli ilmi illa Aba Thawr rahimahullah. Ketahuilah bahwasanya sesungguhnya jumhur ulama, mayoritas ulama selain Abu Thawr, ya, Abu Thawr al-Baghdadi di sini ya. Abu Thawr al-Baghdadi ini sahibu mazhab Syafi'i. Salah satu dari gurunya Ibnu Majah dan Abu Daud. Ya, bahkan disebutkan dalam riwayat bahwasanya Imam Muslim juga meriwayatkan dari Abu Thawr. Dia seorang faqih dalam mazhab Syafi'i, ya, al-Baghdadi. Jadi Abu Thawr rahimahullahu taala, kecuali beliau ya, kama qala sahibu Subulus Salam, sebagaimana dikatakan oleh penulis kitab Subulus Salam. Ya, siapa itu? Ya, As-San'ani. Ya, Subulus Salam Syarh Bulughul Maram ya. Ya, yang tulis oleh Muhammad ibn Ismail Al-Amir As-San'ani. Jadi Syekh Al-Amir As-San'ani rahimahullah, ya, sebagaimana beliau menyebutkan di dalam Subulus Salam, beliau menukilkan pendapat dari jumhur, berarti menukil ijma', ya, kecuali Abu Thawr. Mereka mengatakan inna dzikra ba'd afradil am bihukmin yuwafiqul am laisa bitakhsisin. Menyebutkan sebagian anggota dari al-am bihukmin yuwafiqul am, dan hukum dari sebagian anggota tadi sama dengan hukum al-am, laisa bitakhsisin. Ini bukan masuk ke taksis. Ini kaidah ya. Jadi kalau antum masih ingat di pertemuan sebelumnya kita telah sampaikan bahwasanya ya, dua dalil tadi, dua dalil tentang zakat itu ya, laisa fi maduna khamsati ausukin sadaqah sama fi masakatis sama al-usyru, itu dua dalil itu ada taksis di situ kita katakan ya. Tapi kalau kita lagi membahas ta'arud atau lagi membahas qiyas, dua dalil ini kita namakan bukan taksis namanya. Ya, ini tidak termasuk ke taksis. Kenapa? Ya, karena di sini kita menyebutkan pembahasan am, ya, hukum yang am. Yang pertama laisa fi dalil yang pertama fi masaqatis sama al-usyru, ini kan umum. Lafaz dalilnya adalah umum di sini. Ya. Jadi lafaz dalil yang umum ini ya, sama redaksinya, sama hukumnya dengan lafaz yang ada pada dalil yang kedua, laisa fi maduna khamsati ausukin sadaqah. Sama-sama tentang bahas zakat di sini. Ya, jadi lafaz yang pertama di dalil yang pertama mengatakan bahwasanya ya, selain yang diairi dengan air hujan
itu zakatnya berapa? Yang diairi dengan zakat dengan air hujan, zakatnya berapa? 1/10. Mau dia sedikit ataupun banyak. Ini berarti umum. Ya, wajibnya zakat di situ. Ya, kemudian di hadis yang kedua, ya, itu dibatasi kamiyahnya, yaitu 5 wasak itu, 5 ausuk. Ya kan? Berarti apa kesamaan antara dalil pertama dan kedua? Apa kesamaannya? Dalil pertama, ya, itu semua jenis tanaman itu berlaku zakat. Ya. Bagian dalil yang kedua, kesamaannya di situ semua tanaman berlaku zakat kecuali kamiyahnya sekian-sekian. Apa maksudnya? Nah, berarti di sini hukumnya sama, yaitu masalah tentang wajibnya zakat pada tanaman. Ya. Baik, jadi menurut kaidah ini menyebutkan sebagian anggota dari am itu bukan masuk taksis. Analoginya begini. Misalkan Anda katakan hari ini, ya, jam sekarang ini katakan semua santri besok libur. Ya. Kemudian 2 jam kemudian Anda mengatakan, ya, Muhammad dan Zaid besok harus masuk. Apa maksudnya? Muhammad dan Zaid besok harus masuk. Nah, berarti ada am dan khas di sini kan? Am dan khas. Nah, maka yang mana yang lebih kita kedepankan di sini? Yang khas. Dan ini bukan dinamakan taksis namanya. Bukan dinamakan taksis. Kalau antum masih ingat taksis itu ruang lingkupnya lebih luas lagi. Ya, kalau taksis itu kalau yang ini bukan dinamakan taksis. Ini namanya dzikru ba'di afradil am bi hukmin yuwafiqul am. Menyebutkan sebagian anggota am, ya, dengan hukum yang sama dengan am itu sendiri. Ya, kalau natruk ada, ya, kalau antum masih kurang paham sini tidak masalah, kita lompati saja dulu ini. Ini sebenarnya keluar dari pembahasannya. Faedah saja di sini. Wadil qaidah dzakaraha sahibu Nailul Autar. Kaidah ini disebutkan oleh penulis kitab Nailul Autar. Ya, man huwa? Al-Imam Asy-Syaukani, ya, penulis kitab Nailul Autar syarah Muntaqal Akhbar. Fi iddati mawadi' min syarhi Al-Muntaqa. Ya, Al-Muntaqa ini, Al-Muntaqal Akhbar ini kitab hadis yang ditulis oleh kakeknya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya, beliau menulis kitab Muntaqal Akhbar, kemudian disyarah sama Imam Asy-Syaukani dalam 5 jilid yang berjudul Nailul Autar. Baik. Jadi ini kaidah ini disebutkan oleh Imam Asy-Syaukani di dalam kitab beliau Nailul Autar. Wa min akhiri ma marra alayya diyatul kafir hal hiya 'ala nisfi min diyatil muslim mutlaqan aw huwa khasun bil kitabi. Ini kita baca cepat ini karena keluar dari tema. Diat orang yang kafir itu apakah setengah diat orang muslim, atau khusus untuk orang kafir yang kitabi saja, ahlul kitab saja? Berlaku untuk semua orang kafir atau hanya kepada ahlul kitab saja? Ya, yang menjadi mahalun nizanya di sini adalah, ya, apakah kita kata al-kafir itu kan al-amd, apakah kitabi di situ, ya, bisa kita spesifikkan di situ maksudnya kitabi saja, ya, al-kafir al-kitabi saja atau al-kafir secara umum, begitu. Ya. Wa aslu dzalika annahu warada fi hadhil mas'alah haditsan. Kenapa bisa ada 2 perbedaan pendapat di sini? Ya, kafir secara umum dan kafir kitabi. Ya, karena ada 2 hadis di sini. Yaitu hadis yang pertama, aqlul kafir nisfu aqlil muslim. Akal orang yang kafir itu setengah dari akal orang muslim. Hadis yang kedua, lafaznya aqlu ahlil kitab nisfu aqlil muslimin. Akal ahlil kitab itu setengah dari akal orang muslim. Hadis yang pertama akal orang kafir sama akal orang muslim. Hadis yang kedua mengatakan akal ahlul kitab dan akal muslim. Nah, berarti orang kafir pada hadis pertama itu maksudnya adalah ahlul kitab yang disebutkan pada hadis yang kedua. Wadiyatul kafir amatun tashmulul kitabi wa ghairahu. Akan tapi diat orang kafir itu mencakup orang yang kitabi maupun orang yang bukan kitabi. Masuk kitabi ya? Ahlul kitab maksud. Berarti jangan antum pahami, berarti kalau orang kafir itu bukan ahlul kitab, tidak wajib diat.
bukan begitu. Ya. Kalau antum pahami seperti itu, antum menyelisih kaidah yang disebutkan barusan, yang disebutkan oleh Al-Imam Syaukani dalam Nailul Autor. Karena kalau antum mengatakan, oh berarti orang kafir itu, ya, kalau dia membunuh misalkan, maka diatnya, ya, misalkan antum katakan hanya yang ahli kitab saja, maka berarti antum telah mengamalkan taksis di sini. Padahal ini bukan taksis. Baik. Ini sebenarnya kalau di papan enak ini, nyoret-nyoret ini. Ya. Baik. Wa qawluhu aqlu ahlil kitabi nisfu aqlil muslimin hadha khasun bil kitabi lakinnahu lam yakhruj minal hukmil am. Masih pembahasannya umum di sini, ahlul kitab itu umum. Ya. Idan naqul hadha la yaqtadi at-takhsis. Ini bukan takhsis namanya. Li'anna al-awwal diyatul kafir mustamilun 'ala tsani wa ziyadah. Ya. Karena kata diyatul kafir, kata al-kafir di situ mencakup, ya, ahlul kitab maupun selain ahlul kitab. Fasani lam yukhalifil awwal hatta naqula innahu akhraja ba'd afradihi wa dzakara hadha aidan asy-Shinqiti fi tafsirihi wa qala hadha qaulul jumhur. Wa dzakara sahibu subulus salam fil hadits alladhi fi abwabil hajar. Al-hajar itu hajrul mal, ya, man'u tasarruf. Hajar itu man'u at-tasarruf. Man adraka malahu bi'ainihi inda rajulin qad aflasa fahuwa ahaqqu bih. Wa hadzal hadits warada ala wajhin akhar. Falladhi ba'aha, ya, uswatul ghurama wa zahiruhu at-takhsisu bil bai', lakin hadha at-takhsisu la yunafi al-umum as-sabiq, yakni la yukhalifuhu fil hukmi bal yuwafiquhu, fala yakunu dhalika dalan 'ala at-takhsis. Wa yadullu 'ala dhalika aidan al-waqi'. Law qultu mathalan akrim at-talabah ati kulla wahidin minhum kitaban wa qultu akrim fulanan wa huwa min baini at-talabah atihi kitaban falaysa hadha bitakhsis fa nu'ti jami'at talabah. Ana mengatakan berikan buku kepada semua santri. Ya, kemudian berapa waktu kemudian nanti anak ngomong berikan buku kepada fulan. Ya, berarti fulan dapat buku enggak? Ya. Fulan dapat buku enggak di sini? Ya. Fulan di sini bukan taksis, bukan berarti selain si fulan enggak dapat. Berarti maksudnya, ya. Anak bilang sekarang muliakan semua santri, berikan mereka buku. Ya, kemudian sejam kemudian anak ngomong, ya, muliakan si fulan. Nah, berarti si fulan ini juga berhak mendapatkan buku. Jangan antum pahami, oh berarti si fulan ini doang yang dapat buku. Enggak. Kalau antum memahami seperti itu, taksis namanya. Paham, ya? Baik. Kalau dalam taksis itu contohnya kemarin yang sudah kita ambil itu tahrir raqabah, ya. Tahrir raqabah mukminah itu. Membebaskan budak harus yang beriman. Yaitu dalam taksis itu. Baik. Lakin law qultu akrim at-talabah a'ti kulla wahidin minhum kitaban thumma qultu la tu'ti fulanan kitaban wa huwa minhum fa hadha takhsis li'anna hadha al-hukma mukhalif. Tapi kalau mengatakan muliakan semua santri, berikan mereka semua buku. Kemudian mengatakan jangan berikan fulan buku. Si fulan dapat buku enggak? Enggak. Ya, ini namanya taksis. Kenapa? Karena hukum yang kedua berbeda dengan hukum yang pertama. Apa hukum yang pertama? Berikan buku. Hukum yang kedua jangan berikan, menyelisihi. Paham, ya? Tapi kalau mengatakan semua santri berikan buku, fulan berikan buku, ini tidak ada taksis namanya. Kenapa? Karena hukumnya sama. A. Kalau A sama B baru dinamakan taksis. Paham, ya? Baik. Hadhihi al-qa'idah mufidatun li talibil ilmi katsiran wa yadkhulu tahtaha masailu katsiratun minha anna ba'd alladhina qalu inna az-zakata la tajibu fil hulli yastadallu bi qawlihi fil riqqati rub'ul ushur qalu war riqqah al-fiddah al-madrubah wa humu qawlihi fil riqqah annaha la tajibu fi ma adaha. Ya. Di antara permasalahan yang masuk dalam kaidah ini, ya, orang-orang mengatakan bahwasanya zakat itu tidak wajib pada perhiasan al-hulli, ya. Berarti emas yang sudah dirubah atau perak yang sudah dirubah menjadi perhiasan atau semisalnya. Mereka berdalil dengan hadis Nabi firriqati rubu'ul usyr, ya. Nah, firriqah itu artinya al-fiddah al-madrubah, ya, perak yang sudah dibentuk. Ya, perak dibentuk jadi cincin, jadi kalung, sebagainya. Ya. Jadi kata Nabi, perak yang seperti itu zakatnya seperempat, rubul usyur. Mana rubul usyur? 1/10. Ya.
rubu 4 per 10 ya. 4 per 10. 4 per 10 ya. Annaha la tajibu fi ma adaha. Ya, mereka mengatakan berarti ya kesimpulannya zakat itu tidak wajib selain pada yang ar-riqqah tadi. Apa maksudnya? Baik. Walladzina qalu biwujubiz zakati fil hulli ajabu an hadha biwajhain. Al-wajhul awwal anna al-fiddata mutlaqan tusamma riqqah wa hadha jawab Ibnu Hazm fil Muhalla adh-Dhahiriyah. Qala inna az-zakata wajibatun fil hulli wa dakhilatun fi qawlihi fil riqqah wa la dalila 'ala al-ikhraj. Al-wajhu tsani hab anna al-murada bir riqqah as-sikkah yani adh-dhahab al-madrub liyakuna naqdan aw al-fidda al-madruba litakuna naqdan lakin hadha la yaqtadi at-takhsis li'annahu dhakara li ba'di afradil 'am bi hukmin yuwafiqul 'am fala yakunu mukhassisan thumma naqulu aidan law tanazzalna wa qulna innahu mukhassis fa antum taquluna bi wujubiz zakati fi tibr wa hadha tanaqudun minkum li'anna at-tibr la yusamma wariqan aw riqqah. Ala kulli hal ana ji'tu bi hadzal mithal ma'al amsilati allati dzakarna li tataqarrar al-qaidah. Alas, yakfi misal faqat, misal wahid faqat. Ini ada contoh yang kedua saja yang beliau bawakan. Cukup satu contoh tadi ya. Contoh apa tadi? Diat orang kafir itu ya. Itu contoh untuk kaidah yang kita sebutkan tadi yang sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syaukani. Baik. Baru kemudian kita masuk ke al-qismur rabi' minat ta'arud an yakuna ta'arud baina nassaini ahaduhuma a'ammu minal akhar min wajhin wa akhassu min wajhin wa tsani kadzalika mithluhu. Baik. Ini dia bagian selanjutnya dari bagian ta'arud. Jadi ta'arud itu kalau antara am dan khas yang dikedepankan apa? Khas. Kemudian kalau ta'arud antara am dan am atau khas dan khas, maka kita lakukan 4 langkah itu ya. Kemudian kondisi yang ketiga kalau khas dan khas sama dengan kondisi yang kedua ya. Kemudian sekarang kondisi yang keempat. Kondisi yang keempat ini ya, ada 2 dalil ya. Satu dalil lebih umum ya, min wajhin, lebih umum dari dalil yang lain dan dia lebih khusus dari sisi yang lain. Jadi dalil yang ini kita katakan umum juga tidak, kita katakan khas juga tidak. Kalau dilihat dari satu sisi dia itu am, dari satu sisi yang lain dia itu khas. Baik. Qaluhu an yaquma dalilun ala takhsisi umumi ahadihima bil akhar wa yukhassasu bihi. Idza qama dalilun ala anna umuma ahadihima mukhassisun dunal akhar wajaba an na'mala bihi. Kalau ada satu dalil yang menunjukkan bahwasanya ya, satu dalil ini umum, ya, dia mukhassis untuk dalil yang lain, maka kita wajib mengamalkan dalil yang mukhassis tadi. Paham ini kaidahnya ya? Ya, jadi dalil yang lebih khusus itu yang lebih kita kedepankan daripada dalil yang am. Ini kaidah yang sama-sama sudah kita pahami. Wa ma'na qaulina ahaduhuma a'ammu minal akhar min wajhin wa akhassu min wajhin. Apa maknanya? Dalil itu lebih umum dari satu sisi dan lebih khusus dari satu sisi yang lain. Annal haditha yakunu lahu wajhan. Ya, satu hadis atau satu dalil itu punya 2 sisi. Ahaduhuma am wasani khas. Umum dan khusus ini kan sesuatu yang relatif ya. Sesuatu yang relatif. Ya, kalau Anda mengatakan Muhammad, ini bisa umum, bisa khusus. Kapan jadi umum? Ya, kalau di kelas ini ada banyak namanya Muhammad, berarti umum kan? Ketika Anda mengatakan Muhammad, umum ini belum jelas. Tapi kalau antum hanya satu-satunya yang bernama Muhammad di ruangan ini, maka khas jatuhnya. Nah, ini namanya am dari satu sisi, khas dari sisi yang lain. Ketika kita mengatakan angka 3 itu banyak apa sedikit? Tergantung perbandingannya. Kalau dibandingkan dengan angka 1, angka 3 itu ya, banyak. Tapi kalau dibandingkan dengan angka 1 juta misalkan, angka 3 itu sedikit. Ya, jadi relatif. Ya, begitu juga masalah am dan khas ini. Baik. Wal haditsus tsani mithluhu lahu wajhan ahaduhuma am wasani khas. Ya. Contohnya misalkan, nah kalau lihat contoh insyaallah paham.
Qauluhu ta'ala walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra. Ya, istri-istri yang ditinggal mati oleh suaminya itu masa iddahnya selama 4 bulan 10 hari. Ya, semua ini mau dia hamil apapun tidak. Kemudian di surat At-Talaq dikatakan wa ulatul ahmali ajaluhunna an yadhana hamlahunna. Ya, perempuan-perempuan yang hamil itu mereka tarabbusnya, mereka masa iddahnya sampai mereka melahirkan. Paham maksudnya? Berarti mana yang lebih khusus ini? Dalil pertama atau kedua? Dalil kedua. Wal ula khasatun fil mutawaffa anha amatun fil hamil wa ghairiha. Hadis yang ayat yang pertama itu khusus hanya pada perempuan yang ditinggal mati. Ya, khusus dia. Tapi kalau dilihat dari sisi hamil atau tidak hamil, umum dia berarti. Apa maksudnya? Ya. Kemudian dalil yang kedua, ini khasatun fil hamil, khusus bagi perempuan yang hamil saja. Amatun fil mutawaffa anha wa ghairuha. Tapi umum dari sisi entah dia ditinggal mati atau tidak. Paham nggak maksudnya? Gambarannya di sini ya. Jadi kalau antum mengatakan dalil surat Al-Baqarah ayat 234 ini am atau khas? Dari sisi mana dulu? Ya. Kalau dari sisi mutawaffa anha khas dia. Kalau dari sisi hamil atau tidak am. Karena di sini mencakup hamil maupun tidak hamil. Tapi kalau dalil yang kedua am atau khas? Sama juga. Ya, sama juga. Kalau dilihat dari sisi hamil atau tidak hamil, khas dia. Karena ayat ini hanya untuk perempuan yang hamil saja, spesifik dia. Nah, tapi kalau dilihat dari ditinggal mati atau tidak, maka dia am. Entah perempuan ini hamil karena ditinggal mati ataupun tidak. Baik. Sekarang kita lihat dari syarahnya. Qauluhu misaluhu qauluhu ta'ala walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra idza nadharna ila kalimati azwaja qulna amatun tashmulul hamil wa ghairal hamil. Mencakup yang hamil ataupun tidak hamil karena di ayat ini gunakan azwaja, nakirah dan jama'. Ini lafaz umum kan, sigo umum. Wa in nadharna ila walladzina yatawaffawna qulna hadhihi khasatun bil mufaraqati fil wafah. Ya, kalau kita melihat kepada ayatnya walladzina yatawaffawna, bisa dua kan kita melihat di sini. Kalau kita melihat kepada walladzina yatawaffawna, maka kita katakan ayat ini khusus bagi perempuan yang ditinggal mati suaminya. Tapi kalau dilihat dari kata azwajanya, ya, berarti dia khas. Ya, am dari sisi dia mau ditinggal mati ya, dalam kondisi hamil ataupun tidak. Li'anna mufaraqata az-zawjati takunu bil wafah wa takunu fil hayati bit talaqi aw bil khulq aw bil fasakh lil aib wa ghairi dzalik. Karena orang cerai itu kan bisa cerai mati atau cerai hidup ya. Cerai hidup itu bisa karena khulu, karena fasakh ya, atau karena aib, fasa disebabkan adanya aib dan sebagainya. Walladzi dzukira huna al-mufaraqatu fil wafa, falaisat ammatun fi kulli mufaraqah. Berarti kalau cerai karena karena khulu ya, atau karena ada aib pada istrinya, ini nggak masuk dalam ayat ini berarti. Paham ya? Nggak masuk. Misalkan ada yang nanya kepada antum, ya, saya seorang istri, ya, suami saya menceraikan saya, ya, suami saya masih hidup, saya diceraikan, ya. Apakah masa iddah saya 4 bulan 10 hari? Ya. Nah, jangan tuh pakai dalil ini, nggak cocok pakai dalil ini. Apa maksudnya? Karena ini hanya untuk apa? Perempuan-perempuan yang ditinggal mati saja, suaminya diceraikan karena mati. Karena kalau sudah mati kan otomatis cerai. Baik. Walau akhadna bi dhahiril ayah laqulna innal mar'ata idza tufi anha zawjuha wajaba 'alaiha an ta'tadda arba'ata ashhurin wa 'ashra. Kalau kita melihat kepada zahir ayat tadi, bisa kita simpulkan bahwasanya perempuan kalau ditinggal mati sama suaminya, maka wajib masa iddahnya itu 4 bulan 10 hari. Sawa'un akanat hamilan aw ghairu hamilin. Entah dia dalam kondisi sedang hamil ataupun tidak hamil. Yakni idza madha 'alaiha arba'ata ashhurin wa 'ashra intahatil iddah.
Kalau lewat 4 bulan 10 hari, ya selesai masa iddahnya. Faqabila an tamdiyal muddah la tantahil iddah walau wada'at hada law akhadna bil umum. Faqabla an tamdiyal muddah la tantahil iddah. Maka sebelum selesai 4 bulan 10 hari ini, masa iddahnya masih berlaku meskipun dia melahirkan anak. Kalau seandainya dia hamil ya. Dalam masa 4 bulan 10 hari ini ternyata bulan kedua dia melahirkan. Ya, maksudnya bulan kedua dari wafatnya, bukan dari hamilnya. Nggak mungkin 2 bulan sudah lahir kan. Ya, maksudnya adalah 2 bulan setelah kematian suaminya. Ya, jadi meskipun dia melahirkan anak 2 bulan setelah mati suaminya itu, nggak boleh langsung nikah lagi. Paham ya? Masih masa iddahnya berdasarkan keumuman ayat ini. Hadza law akhadna bil umum. Assalamualaikum. Qauluhu wa ulatul ahmali ajaluhunna an yada'na hamlahun. Dalil yang kedua lebih spesifik, yaitu pada ulatul ahmal, di mana sahibatu al-ahmal, perempuan-perempuan yang dalam kondisi hamil. Ajaluhunna bimana waktu. Al-ajal bimana al-waqtu bil muddah. An yada'na hamlahunna. Ya, al-wada' bimana melahirkan. Nah, berarti ayat ini spesifik dia. Hanya pada perempuan yang dalam kondisi hamil. Ya. Iddahnya adalah sampai dia melahirkan anaknya. Nahnu na'lam annal mu'taddati imma hawamil au hawail. Jadi perempuan yang ditalak itu ada 2 kondisinya. Hawamil au hawail. Hawamil yang hamil, hawail yang tidak. Ya. Wa qauluhu wa ulatul ahmal khasun bil hawamil wa qauluhu an yada'na hamlahunna amun fil mutawaffa anha wa ghairiha. Ya. Kalau kita melihat ayat ini, ya, kita melihat kepada wa ulatul ahmal, berarti ayat ini bersifat amal khas karena hanya berlaku pada perempuan yang hamil. Tapi kalau kita melihat kepada potongan lanjutannya, yaitu an yada'na hamlahunna, ayat ini bersifat apa? Am atau khas? Am atau khas? Am, karena mencakup ya yang cerai karena ditinggal mati atau yang tidak. Apa maksudnya? Cerai hidup atau cerai mati di sini mencakup. Baik. Berarti kedua-dua dalil ini bersifat fleksibel. Dalil yang pertama tadi surat Al-Baqarah ayat 234 itu ditinjau dari satu sisi dia am, dari sisi yang lain khas. Maka dalil yang kedua ini di surat At-Talaq ayat 4 ini juga begitu. Dari satu sisi dia am, dari sisi yang lain juga khas. Berarti tidak mutlak kita katakan ini am, ini khas. Enggak seperti contoh-contoh sebelumnya ya. Contoh-contoh sebelumnya gampang, ini am, ini khas. Amalkan yang khas. Ini am, ditarjih, selesai. Ya, maaf muskilah. Akan tetapi yang seperti ini, ya, nah, kaidahnya kan berbeda. Kenapa? Karena dalilnya, ya, tidak pasti am atau khasnya. Ya, iktibarnya apa? Itu patokannya. Ya, kalau dilihat dari sisi mana? Baik. Fal'ula khasatun fil mutawaffa anha amatun fil hamil wa ghairiha wa tsaniyah khasatun fil hamil amatun fil mutawaffa anha wa ghairiha wa sarat kullu wahidatin fiha umumun yuqabilu khususal ukhra fa naqulu idza qama ad-dalilu ala takhsisi umumi ihdahuma bil ukhra khassasna. Nah, ini kaidah. Ifham jaidan. Idza qama ad-dalilu ala takhsisi umumi ihdahuma bil ukhra khassasna. Ya, kalau ada satu dalil mentaksis keumuman dalil yang lain, ya, maka kita ambil yang taksis tadi, yang mukhassas nih, yang mukhassas ini. Apa maksudnya ya? Baik. Lakin dallat dalilu ala takhsisi umumil ula bisaniyah. Akan tetapi ada dalil lain selain dari 2 ayat ini. Ada dalil lain yang mentaksis keumuman ayat pertama dan ayat yang kedua. Wadhalika anna sabi al-islamiyah wada'at ba'da wafati zawjiha bilayalin. Ya. Dalilnya apa? Yaitu sebuah asar, ada seorang sahabiat bernama Sabi'ah al-Islamiyah. Beliau melahirkan anaknya setelah ditinggal mati suaminya beberapa hari saja. Hanya beberapa hari. Sedangkan dia tadi katakan apa?
Ya. Apa? Ya, dalil yang pertama 4 bulan 10 hari. Dalil yang kedua sampai melahirkan. Akan tetapi fa'adzina lahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an tatazawwaj. Ya, Nabi mengizinkan dia untuk menikah langsung berarti. Baik. Mundur asyarah. Qauluhu wa dzalika anna sabi'a al-islamiyyata wada'at ba'da wafati zawjiha bilayalin fa'adzina lahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an tatazawwaja. Ai ma atammat arba'ata asyhurin wa asyra. Berarti belum 4 bulan 10 hari berarti kan? Enggak nyampe 4 bulan, ini hitungan hari. Bilayalin maksudnya. Wa hadzal hadits muttafaqun alaih. Jadi, kalau antum menanyakan dari sisi sanad, muttafaq alaih di sini. As-sahhu sahih. Fatakunu sunnah dalat ala takhsisil ula bisaniyah. Maka berarti dalil ini mengokohkan ayat pertama atau ayat kedua? Nah, kenapa ayat kedua? Ayat yang pertama, ditaksir yang pertama dengan yang kedua. Gitu. Paham ya? Nah, falau annaha wada'at qabla an yudfana zawjuha faqad intahat al-iddah. Kalau seandainya dia melahirkan anaknya sebelum suaminya dikuburkan, faqad intahat al-iddah, maka selesailah masa iddahnya ketika itu juga. Paham maksudnya? Tapi ini bilayalin, baru dia ngasih tahu Nabi. Ya, maka Nabi langsung izinkan waktu itu juga. Seandainya dia minta izin langsung setelah suaminya wafat, Nabi pasti langsung izinkan. Paham maksudnya? Baik. Walau baqiyat sanah aw sanatain aw salasan aw arba'an lakanat fil iddah. Nah, berarti dia tetap masa iddah selama itu, ya. Walau baqiyat khamsan fa fi khilaf hal aktsar wa muddatul hamal arba'u sinin am hatta tada. Ya, fal masyhur anna aktsar muddatil hamal arba'u sinin wa annahu law baqiyat fawqa arba'u sinin faqad tabayyana anna hamalat ba'da mauti zawjiha min syakhsin akhar. Ini istilahnya hatta yastabri ar-rahim, ya, menunggu sucinya rahimnya. Ya, ini persen para ulama. Istibra'ur rahim itu berapa lama? Yang masyhur adalah ya, selama 4 tahun. Ya, untuk menunjukkan kesucian rahim seorang itu 4 tahun baru boleh nikah lagi. Wa in kanatil mar'atu muhsanah wa batnuha muntafikhun qabla an yamuta zawjuha wa lam yatiha ahadun wa hiya tahussu bi waladiha fi batniha wa baqiyat 7 sanawat yaqulun al waladu laysa li zawjiha. Kalau sudah 7 tahun ya jelas berarti bukan anak suaminya yang meninggal itu, ya. Ya, karena kalau udah lebih dari 7 tahun, ya, suaminya meninggal kemudian lebih dari 7 tahun berarti bukan anaknya. Apa maksudnya? Anak orang lain berarti. Ya. Lakin as-sahih annahu ma dama al-waladu fi batniha wa ta'lamu annahu huwa al-walad fa innaha fil iddah law baqiyat 4 sinin aw 5 sinin aw 6 sinin aw 7 sinin aw 8 sinin aw 9 sinin aw 10 sinin falaysa hunaka mani hatta dzakara anna ba'dahum wulida qad nabatat asnanuhu. Ya, خلاص ala kulli hal hadil mas'alah bahsuha fiqhiyun. Ya. خلاص natruk hada lianna ada min mawdu'i al-fiqh. Qauluhu wa ala hadha fatakunu iddatul hamil ila wad'il hamal sawa'un akanat mutawaffa anha am ghairuha wa hadha wadih. Lakin law lam yarid hadha ad-dalil wa qulna kullu wahidatin tukhassasu bi umumil ukhra illa fi at-ta'arud fa naqulu mathalan hadhihi al-ayatu fiha ta'arud fima idza mata al-insanu an zawjatihi wa hiya hamil fala yumkin al-'amalu bi umumi qawlihi wa ulatul ahmali ajaluhunna an yadhna hamlahunna. Ini yang Anda sampaikan tadi bahwasanya kalau seorang dia cerai, ya, cerai bukan karena wafat, ya, maka tidak bisa kita mengamalkan ayat ini tadi. Wala bi umumi qalihi walladzina yutawaffawna minkum wa yadaruna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra li'annaka in 'amilta bil ula walladzina yutawaffawna minkum wa yadaruna azwaja yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra wa wada'at li aqall min arba'ati ashhur ahmalat as-saniyah yatarabbasna bi anfusihin wa in 'amilat bi hadhil ayah arba'ata ashhur wa lam tada illa ba'da 6 ashhur ahmalat as-saniyah wa ulatul ahmal. ولهذا ذهب عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وعلي بن أبي طالب إلى أن المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملا تعتد بأطول الأجلين إعمالا الآيتين كل واحدة على انفراد. Jadi kesimpulannya, ya sebagaimana pendapatnya Ibnu Abbas dan Ali bahwasanya seorang perempuan yang dicerai karena wafat suaminya, ya, dicerai mati gitu,
Ya, kalau dia dalam kondisi hamil, maka dilihat mana waktu yang lebih lama. Ya, mana jangka waktu yang lebih panjang. Kalau masa lahir anak ini masih lama, misalkan katakanlah ya dia sedang hamil 3 bulan, ya, di situ wafat suaminya, berarti masih tersisa 6 bulan, masih tersisa 6 bulan sampai si anak lahir. Sedangkan di dalam ayat yang pertama 4 bulan 10 hari, maka kita pakai yang 6 bulan. Apa maksudnya? Nah, jadi kita lihat mana yang atwal al-ajalain, mana waktu yang lebih panjang di situ. Baik. Famasalan idza mata anha zawjuha fa wada'at li aqalli min 4 ashhurin wa 'ashra fa naqulu laha intadhiri hatta tatimmi 4 ashhurin wa 'ashra wa idza malat 4 ashhurin wa 'ashra wa ma wada'at naqulu laha intadhiri hatta tad'i. Nah, maka ada seorang perempuan hamil dalam kondisi seperti itu, suaminya meninggal. Kalau dia melahirkan sebelum 4 bulan 10 hari, maka kita katakan tahan dulu, tunggu sampai selesai 4 bulan 10 hari ini. Itu kalau dia melahirkan sebelum selesai 4 bulan 10 hari. Apa maksudnya? Kalau dia melahirkannya setelah 4 bulan 10 hari, ya, misalkan dia hamil usia kehamilan 3 bulan, kemudian suaminya wafat di situ, berarti kan setelah 4 bulan 10 hari baru lahir anaknya kan? Nah, kalau dia lahir setelah 4 bulan 10 hari, maka tahan sampai kapan? Sampai anaknya lahir, batasannya di situ. Paham maksudnya ya? Nah, berarti dua ayat ini bisa kita amalkan satu persatu berarti. Ya. Dua ini berarti kita bisa amalkan satu persatu, hanya saja beda kondisi. Tergantung kapan si anak ini lahir. Kalau dia lahirnya sebelum 4 bulan 10 hari, kita amalkan ayat pertama, sempurnakan 4 bulan 10 hari. Kalau dia lahir setelah 4 bulan 10 hari, maka kita amalkan ayat kedua. Paham maksudnya? Paham ya? Baik. Li'annahu la yumkin al-amal bil ayatain illa ala hadzal wajh wa ma qalahu Ali ibn Abbas radhiyallahu anhu wal asal, lakin idza ja'at as-sunnah mukhalifatun lidzalika amilna bis sunnah. Baik. Wadah insyaallah hada. Qaluhu mithalu dzalika qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yusalli rak'atain, fil hadithi umumun wa khusus, umumun fil waqt wa khususun fil amal. Jadi hadis ini tidak bisa kita katakan am atau khas. Ya, jika salah seorang dari kalian masuk ke dalam masjid, jangan dia duduk sampai dia sholat dua rakaat. Hadis ini am atau khas? La naqul am wala khas. Limadha? Li'anna al-i'tibar yakhtalifuna. Law kana i'tibarul waqt fa naqulu hadzal hadis am. Law kana al-i'tibar al-amal fa naqulu hadzal hadis khas. Baik. Jadi i'tibarnya ada dua, al-waqtu wal amal. Al-waqtu adalah dukhulul masjid. Al-amal huwa qabla an yajlis. Baik. Fa umumul waqt fi qoulihi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala ahadukumul masjid wa idza zarf lizamanil mutlaq fala yajlis hatta yusalli rak'atain. Idza ni zarf zamanna ya. Laisa syartiyah. Ya. Wa khususun fil amal fi qoulihi sallallahu alaihi wasallam fala yajlis hatta yusalli rak'atain khasun bi tahiyyatil masjid. Ya, khas bi tahiyyatil masjid, as-salat qabla al-julus. Wa qawluhu la salata ba'da subhi hatta tatlu asy-syams wa la salata ba'da al-'asri hatta taghrub asy-syams. Hada fihi umumun fil amal wa khususun fil waqt ala aqsil haditsil awal. Ini menyelisih hadis yang pertama tadi. Kalau hadis yang kedua ini adalah larangan untuk salat setelah subuh, ya, di antara waktu yang dilarang, dan juga untuk salat setelah asar. Nah, berarti di sini hadis yang kedua ini ya, i'tibarnya juga sama. I'tibar al-amal dan al-waqt. Kalau dilihat dari i'tibarul amal, maka hadal hadithun am. Kalau dilihat dari al-waqt, hadal hadithun khas pada sebagian waktu saja. Jadi benar-benar tolak belakang sama hadis yang pertama tadi. Jadi kalau antum bisa digambarkan ini bersilangan deh. Ya. Am, khas. Baik. La salata ay la faridata wala nafilah. Kalau dikatakan la hada min al-fadil am, nah, berarti masuk semua jenis salat, mau dia salat wajib ataupun salat nafilah. Kalau kita hanya melihat kepada la salata saja ya, tidak melihat kepada dalil yang lain. La dzatu sababin wala ghairi sababin fahuwa am. Entah salat itu ada sebab ataupun tidak ada sebabnya. Ya. Salat yang ada sebabnya itu kayak salat tahiyatul masjid, ya. Ya, salat
qabliyah, itu namanya salat zatus sabab. Kalau salat mutlak itu salat yang ghairu zatis sabab. Wal waqtu khasun ba'dal fajri hatta tatlu asy-syamsu wa ba'dal asri hatta taghrub asy-syams. Wal haqiqah annahu 'inda ta'arud li hadzal hadd nakif. Lakin idza wujida al-murajjih 'amilna bir-rajih. Qaluhu fal awwalu khasun fi tahiyyatil masjid 'amun fil waqt. Hadis yang pertama itu khas dilihat dari sisi salatnya. Ya. Sisi salatnya, dari sisi amalnya ya, yaitu salat tahiyatul masjid. Berarti larangannya itu terbatas pada salat tahiyatul masjid. Perintah ya. Perintahnya terbatas pada salat tahiyatul masjid. Dan umum waktunya, kapanpun antum masuk masjid, entah di waktu terlarang ataupun di bukan waktu terlarang. Baik. Wasani khasun fil waqti amun fis salah. Dan hadis yang kedua, dilihat dari waktunya itu khas. Ya, berarti yang dilarang hanya waktu-waktu tertentu saja. Ya, amun fis salah. Tapi kalau dilihat dari sisi amalannya itu salat, maka dia umum. Yashmulu tahiyatul masjid wa ghairaha, maka masuk juga tahiyatul masjid ataupun salat-salat selain tahiyatul masjid. Berarti larangan pada hadis yang kedua ini mencakup tahiyatul masjid dan selain salat tahiyatul masjid. Paham maksudnya ya? Karena kata la salata mencakup semua jenis salat, hatal faridahuna. Ya, hatal faridah. Kaifa law kana al-qada'an? Ya, kaifa law kanat as-salat qada'an? Ya, fahada ihtaj ila dalilin akhar. Nandur ila dalil akhar. Baik. Fa idza dakhala ahadun al-masjida fi ad-duha shalla, li'annahu qad dakhala al-masjida fi ad-duha wa lam yu'arid al-haditsain. Wa man qama yatatawwa'u tatawwu'an mutlaqan ba'da salati subhi wa qabla tulu'i syamsi falaysa lahu an yusalliya wa lam yu'arid ahad al-haditsain. Lakin idza dakhala al-masjida ba'da salati subh wa qabla tulu'i syams fahina idin hasalat ta'arud. Kalau ada orang masuk ke masjid di waktu duha, dia sholat di situ. Waktu duha terlarang bukan? Terlarang apa enggak waktu duha untuk sholat? Tidak. Ya, dia masuk ke masjid di waktu duha, kemudian dia sholat. Ya, ini mafi muskilah huna, tidak ada masalah. Orang yang kedua masuk ke masjid, ya, setelah sholat subuh dan sebelum terbit matahari. Nah, waktu terlarang bukan? Waktu terlarang. Dan dia sholat di situ. Ya, dia sholat mutlak, sholat sunnah mutlak di situ. Ya, maka di sini mafi muskilah juga. Paham itu mana mafi muskilah? Maksudnya di sini hukumnya udah jelas, nggak boleh. Hukum yang pertama jelas boleh, hukum yang kedua jelas tidak boleh. Laki-laki yang pertama tadi jelas sholatnya sah, laki-laki yang kedua jelas sholatnya tidak sah. Dan sekarang ada laki-laki yang ketiga, dia masuk ke masjid setelah sholat subuh, sebelum terbit matahari, ya. Kemudian dia ini, kalau dia sholat, maka dia telah menyelisih hadis la sholata ba'da subhi. Ya. Kalau dia tidak sholat, maka dia menyelisih hadis pertama, idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yusalli rakaatain. Paham maksudnya? Nah, berarti kalau dia masuk ke masjid, berarti dia dilema di situ ya, mau mengamalkan yang mana di situ. Ya, kalau dia sholat, ya, maka ya, dia menyelisih hadis pertama. Kalau dia nggak sholat, menyelisih hadis setelahnya. Paham maksudnya? Baik. Qaluhu lakin ar-rajih takhsisu umum ats-tsani bil awal. Maka yang rajih adalah kita mentaksis keumuman hadis yang kedua dengan yang pertama. Umum ats-tsani bil amal. Keumuman hadis yang kedua dengan al-amal. La salata ba'da subhi hatta tatlu asy-syams yukhassasu bi khususil awal wa huwa idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yusalli rak'atain. Wa ala hadha fa naqul idza dakhalta ba'da al-fajri wa qabla tulu'i asy-syamsi fasalli li'anna al-arjah umum qawlihi idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atain. Berarti kesimpulannya, apa yang harus kita lakukan kalau kita masuk ke masjid? Ya, sholat apa tidak? Sholat. Ya, karena yang lebih rajih di sini adalah keumuman hadis yang pertama. Idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis. Hadis pertama keduanya tadi. Pertama ya. Baik. Fa idza qulna bil wujubi fal mas'alatu laysat bimushkilah. Wa idza qulna bil istihbab wa huwa alladhi alaihi al jumhur anna tahiyatul masjid sunnah, naqulu nurajjihu hadha. Ya, ini terlepas dari
pendapat sebagian ulama ya, apakah hukum salat tahiyatul masjid itu wajib atau sunnah? Ya. Sebagian mazhab Hambali ya dan beberapa dari mazhab Hanafi mengatakan salat, dan juga mazhab Zahiri mengatakan salat tahiyatul masjid itu hukumnya wajib berdasarkan hadis tadi. Fala yajlis. Launa nahiyah sah, wa nahiyah yaqtadi at-tahrim. Sah? Baik. Nah, idan tahiyatul masjid hada hukmuha wa wajib inda badil ulama, walakin ma alaihi al-jumhur annaha sunnah. Idan naqul nurajjih hada. Baik. Fatajuzu tahiyatul masjid fil awqatil manhi an umumis salati fiha. Maka kesimpulan kita, boleh salat tahiyatul masjid di waktu-waktu terlarang berdasarkan keumuman larangan tadi. Ya. Paham maksudnya ya? Nah, sebenarnya kalau nggak mau pusing-pusing begini, ada kaidah jalan pintasnya untuk memutuskan ini. Jalan pintasnya adalah, kalau ada satu ibadah, ada perintah dan larangan di situ. Maka yang kita kedepankan itu adalah yang larangan. Kita kembali kepada kaidah al-aslu fil ibadat al-hazar. Hukum asal ibadah itu adalah terlarang. Hatta ja'ad dalil. Sampai ada dalil. Ya. Kalau antum pahami kaidah ini lebih baik, ya, bisa antum terapkan dalam banyak masalah. Contoh yang tadi, masuk masjid, sholat apa tidak? Kedepankan yang sholat di situ. Ya, kedepankan yang sholat. Karena hukum asal sholat itu adalah haram sampai ada dalil, dan di sini ada dalil, berarti sholat. Meskipun dalil yang ini berbenturan dengan dalil yang lainnya, zahirnya berbenturan. Baik. Wa inna ma rajjahna dzalika li anna takhsisa umum tsani qad thabata bi ghairi tahiyatil masjid ka qada'il mafruḍa wa i'adatil jamaah qada'ufa umumuhu. Baik. Baik. Alas hada natruk hada hadhihi masail al-fiqhiyah. Naktafi lahuna insyaallah taala nuwasil fi mabad. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.